Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku, pembelajaran 1. Sebagian besar masyarakat Indonesia mengonsumsi nasi sebagai makanan pokok. Apakah kamu tahu bahwa nasi berasal dari beras dan beras berasal dari padi? Mari kita mengenal padi. Di sini ada bacaan tentang padi dan daur hidup padi. Silahkan kalian baca. Dari bacaan tersebut dapat kita simpulkan bahwa padi itu sangat penting bagi kehidupan masyarakat di Indonesia karena padi termasuk makanan pokok. Nah, dari bacaan tadi silahkan kalian jawab pertanyaan berikut ini. Di sini saya akan membantu nomor 1, apa isi bacaan di atas? Tahapan pertumbuhan tanaman padi. Nomor 2, mengapa tanaman tersebut penting bagi masyarakat Indonesia? Karena sebagian besar masyarakat Indonesia mengonsumsi nasi sebagai makanan pokok. Dan nasi itu berasal dari padi. Nomor 3, 4, 5 silahkan kalian jawab. Semua jawaban ada pada bacaan tadi. Mungkin teman-teman ada yang belum tahu apa sih gabah itu. Nah, inilah gambar gabah. Gabah adalah bulir padi yang terbungkus dalam sekam atau kulit padi. Indonesia memiliki beragam tumbuhan yang dapat dimanfaatkan sebagai makanan pokok. Beras, sagu, singkong adalah beberapa di antaranya. Di daerahmu pasti banyak tumbuhan yang dapat dimanfaatkan. Ada mangga, pisang, seledri, tebu, dan lain-lain. Pilihlah salah satu tanaman yang sering kamu manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin di sekitar rumah kalian ada tanaman mangga atau pisang. Tulislah pertanyaan sebanyak-banyaknya tentang tanaman tersebut. Pertanyaanmu harus dapat menjawab rasa ingin tahumu. Misalnya padi, kita dapat menuliskan pertanyaan sebagai berikut. Berapa lama proses yang dibutuhkan padi agar dapat dipanen? Lalu, kandungan apa yang terdapat pada padi? Ketika pisang, maka berapa lama proses yang dibutuhkan agar pisang dapat dipanen? Kandungan apa yang terdapat dalam pisang? Nah, seperti itu. Di sini ada tambahan dari saya. Saya akan memberitahu bagaimana cara membuat pertanyaan. Nah, caranya adalah 5W1H. Yang pertama, apa? Misalnya, apa itu tanaman padi? Siapa? Siapa yang menanam padi? Lalu, di mana? Di mana padi ditanam? Kapan padi bisa dipanen? Mengapa? Mengapa masyarakat Indonesia menanam padi? Bagaimana cara masyarakat Indonesia menanam padi? Nah, seperti itu. Kalian bisa menggunakan 5W1H untuk membuat pertanyaan. Kamu sudah belajar tentang bagaimana padi tumbuh. Isilah diagram berikut berdasarkan bacaan di atas. Di sini saya sudah mengisinya. Pertama-tama, direndam 1 malam di dalam air, kemudian ditanam di lahan sementara. Setelah itu, biji tadi akan tumbuh. Bakal akar dan tunas menonjol keluar, lalu batangnya memanjang. Setelah itu, tanaman padi berbunga hingga gabah matang. Berkembang penuh, keras, dan berwarna kuning. Begitu terus seterusnya. Itulah yang dinamakan daur hidup. Karena banyak dikonsumsi oleh masyarakat, tanaman padi bisa saja berkurang jumlahnya.
Oleh sebab itu, petani harus menjaganya. Berikut adalah beberapa cara untuk mempertahankan padi tetap dapat dinikmati masyarakat Indonesia. Yang pertama, menjaga bibit agar dapat ditanam kembali. Yang kedua, menjaga lahan pertanian. Yang ketiga, menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Yang keempat, saluran air dijaga agar tetap mengalir. Yang kelima, menggunakan beras yang tidak berlebihan. Nah, seperti itu cara untuk mempertahankan padi tetap dapat dinikmati. Sekarang, tulislah sedikitnya 5 pertanyaan tentang gambar. Ingat ya teman-teman, rumusnya 5W1H. Di sini saya akan menyontohkan. Apa saja jenis pekerjaan yang ada di pantai? Lalu, mengapa? Mengapa penduduk pantai banyak menjadi nelayan? Nomor 3, 4, 5 silahkan kalian isi. Ingat ya teman-teman, 5W1H. Di sini ada bacaan, pantai, dataran tinggi, dataran rendah. Pantai adalah daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Pantai ada yang landai dan ada pula yang terjal. Pantai yang landai biasanya digunakan untuk objek wisata. Dataran tinggi. Dataran tinggi adalah permukaan bumi yang tingginya 500 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi biasanya dimanfaatkan untuk peristirahatan, objek wisata, dan usaha perkebunan. Dataran rendah. Dataran rendah adalah permukaan bumi yang datar dengan ketinggian kurang dari 200 meter dari atas permukaan laut. Pada umumnya, dataran rendah berada di sekitar pesisir pantai. Dataran rendah banyak digunakan untuk berbagai keperluan, di antaranya pertanian, peternakan, perumahan, dan industri, serta beberapa jenis kegiatan perkebunan seperti perkebunan kelapa dan tebu. Nah, sekarang isi kolom berikut ini. Saya akan memberi contohnya. Nah, seperti ini contohnya. Kalian bisa mengisi kotak-kotak ini dengan melihat bacaan tadi. Kesimpulan, tadi kita sudah belajar apa saja. Yang pertama, melakukan identifikasi masalah keseimbangan lingkungan. Nomor 2, menggali informasi dari seorang tokoh melalui wawancara menggunakan daftar pertanyaan. Yang ketiga, melakukan pengamatan tentang alam Indonesia. Ketika kalian ada saran atau masih kurang paham, silahkan tulis di komentar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.